Ada? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebentar, rekan-rekan sambil menunggu yang lain masuk, saya kirimkan dulu materi kuliahnya. Sebelumnya, materi kuliah yang kemarin sudah disimak ya. Ada yang bisa menjelaskan resumenya tentang apa? Ayo, jadi materi kemarin tentang apa? Sudah menyimak? Kita bahas dulu sedikit untuk materi kemarin ya. Kemarin tentang apa, teman-teman? Karena materi hari ini juga masih berhubungan dengan materi kemarin. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Jadi kemarin tentang industri bioproses ya. Apa saja kira-kira bidang dalam industri bioproses yang sudah berkembang sampai hari ini? Banyak kan kemarin ya? Apa aja? ada bidang farmasi, kemudian animal kultur, agrikultur,
ya. Ada farmasi, agrikultur. Contoh-contohnya. Silakan teman-teman dibuka lagi PDF yang pertemuan 4 ya, kemarin. Tentang industri bioproses. Ada animal agriculture ya. Ada plant agriculture. Kalau animal agriculture itu peternakan ya. Kalau plant agriculture itu pertanian. Lalu ada apa lagi? Produk-produk kimia ada? Ya. Produk-produk kimia jenisnya apa saja? Produk kimia. Specialty chemicals. Ya, specialty chemical. Bedanya apa dengan chemical yang satu lagi? Kalau yang specialty chemicals, komponen-komponen kimia tertentu yang belum banyak diproduksi. Ya, lalu? Dan harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal, Arlia? Kenapa harganya lebih mahal? Karena sedikit diproduksinya, jarang diproduksi. Sedikit diproduksinya dan prosesnya bagaimana, Arlia? Untuk specialty chemical dibandingkan dengan commodity chemical. Dia prosesnya lebih apa? Makanya harganya lebih mahal ya. Mungkin teknik pembuatannya lebih mahal dan sulit. Ya, proses pembuatannya lebih panjang ya, lebih kompleks, lebih sulit. Biasanya proses hilirnya yang lebih sulit, lebih panjang, yaitu proses hilirisasi, seperti misalnya proses purifikasinya ya, pemurniannya, pemisahannya ya. Jadi salah satunya kompleksitas dari proses itu yang menyebabkan harga dari specialty chemicals itu lebih mahal ya. Oke. Saya mau diskusi dulu, cek-cek dulu karena kemarin rekaman ya tidak ada interaksi, belum ada interaktif. Jadi kita diskusi dulu sedikit. Nah, selanjutnya ada environmental applications. Apa tuh? Environmental applications. Bisa menjual jasanya atau atau produknya. Kalau produknya misalnya memproduksi bakteri yang dapat membantu bioremediasi. Kalau jasanya jadi konsultan bioremediasi. Ya, jadi kalau di lingkungan umumnya ya, produk-produknya itu adalah sesuatu yang kita bisa ambil jasanya gitu ya. Misalnya bioremediasi, kita mau membioremediasi toksikan misalnya di tanah atau di laut atau di sungai atau di danau gitu. Atau bisa juga kita memproduksi produknya ya. Misalnya kita memproduksi sel mikrobanya gitu atau sel mikroalga dan lain-lain. Oke. Alhamdulillah ya. Lalu ada bioproduk grup ya, kelompok bioproduk. Ada antibiotik,
ada therapeutic proteins, asam amino, enzim, vitamin, ya, asam organik. Nah, itu produk-produk dari industri bioteknologi. Nah, lalu pemilihan biokatalis. Kira-kira apa ya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan biokatalis? Faktor apa yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan biokatalis? Biokatalis itu agennya ya, agen hayati. Selektivitasnya, Ibu. Selektivitas itu maksudnya bagaimana ya? Selektivitas. Selektif atau tidaknya terhadap substrat yang digunakan. Iya, betul. Ya, selektivitas. Lalu, produktivitas. Aspek kedua yang perlu kita pertimbangkan itu adalah produktivitas. Maksudnya bagaimana produktivitas di sini? Teman-teman. Produktivitas di sini bagaimana maksudnya? Ini mah paling gampang karena paling terbayang nih produktivitas. Namanya juga industri ya, namanya juga proses gitu. Memproduksi sesuatu. Pasti pertama yang difikirkan oleh pelakunya itu adalah kurang lebih produktivitas ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai produktivitas, kita bicara mengenai apa sih? Kita bicara mengenai produktivitas. Berarti apa sih? Kalau di bioproses? Nggak, di bioproses juga sama ya, cuma kan jenis produknya aja yang beda. Jenis prosesnya aja dan produknya yang beda. Jadi kalau bicara mengenai produktivitas, kita bicara mengenai Kuantitatif. Iya, kuantitatif ya. Bisa kuantitatif, bisa satu lagi apa? Temennya kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Kalau kuantitatif itu apa sih? Kalau kuantitatif? Jumlah, bukan, Bu. Ya, bicara mengenai kuantitas ya, jumlah gitu. Kalau misalnya di industri bioproses berarti kita bicara mengenai jumlah dari apa? Jumlah dari produk. Jumlah dari produk. Produknya bisa apa? Apa saja produknya? Produknya bisa apa aja? Bisa berupa enzim, Bu. Bisa berupa enzim atau materi yang dihasilkan oleh sel ya, senyawa yang dihasilkan oleh sel, atau apalagi hasil ekstrak sel atau selnya itu sendiri ya, atau jasa kan gitu. Kalau kualitas, kira-kira kita lebih berbicara mengenai aspek apanya? Kalau kualitas, Aspek dari kualitas produknya juga, Bu. dari kualitas produknya gitu.
Kalau misalnya biomasa, kalau kuantitas kita bicara seberapa banyak selnya, seberapa banyak jumlah selnya. Kalau kualitas kita bicara seberapa bagus kualitas selnya, misalnya dilihat dari size ya, ukuran, lalu fisiologinya, lalu morfologinya ya, komponen-komponennya, organel selnya, atau komponen senyawa lain yang kita fokus untuk membutuhkan itu, yang kita tuju ya. Misalnya kita mau ekstrak karbohidratnya, maka kita fokus pada kualitas karbohidratnya ya, misalnya, dan kuantitas karbohidratnya gitu. Setelah aspek produktivitas, apalagi rekan-rekan? Untuk pemilihan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan biokatalis, ada apa lagi? Bahan baku ya. Lalu ada kondisi operasi. Ada yang bisa menjelaskan? Bahan baku dan kondisi operasi. Kenapa harus dipertimbangkan dalam pemilihan biokatalis? Padahal kan yang mau dipilih biokatalisnya. Kenapa ya? Kalau bahan baku mudah diperoleh atau enggaknya, terjangkau, tersedianya. Ya, betul. Jadi percuma ya misalnya agen hayatinya sudah bagus ya, mudah diperoleh, juga tinggi, tapi ternyata substratnya ya itu misalnya susah diperoleh atau mahal gitu, atau jauh sehingga biaya transportasinya tinggi. Nah, itu juga menjadi kurang katalis tersebut. Lalu kondisi operasi, ya siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kondisi operasi menjadi salah satu faktor dalam pemilihan biokatalis? Atau yang dimaksud kondisi operasi di sini apa? Kita harus menentukan waktu produksi, proses produksi, dan mempertimbangkannya. Ya, kondisi operasi, proses produksi. Jadi kita harus mempertimbangkan proses produksi ya. Apakah kondisi operasinya memerlukan safety level yang tinggi atau tidak ya? Apa yang kompleks atau tidak ya? Kalau misalnya memerlukan device yang kompleks, berarti kita memerlukan ruangan yang lebih besar gitu ya. Ukurannya berapa lahan yang perlu kita sediakan, berapa gedung yang perlu kita bangun, ya berapa ukurannya, berapa kapasitasnya, luasnya, panjangnya, lebarnya. Nah, itu kenapa sebabnya kita harus memperhatikan kondisi operasi ya. Nah, kaitannya dengan biokatalis itu tentunya kita perlu mengidentifikasi katalis tersebut atau agen hayati tersebut, kondisi operasinya seperti apa sih yang diperlukan gitu. Misalnya, oh dia nggak bisa sistem batch si biokatalis ini, dia harus continuous system ya dengan device-device ada 5 jenis misalnya, 5 jenis device yang berbeda selain dari bioreaktornya gitu. Termasuk di kompartemen-kompartemen atau unit-unit untuk proses hilir misalnya, agak panjang tuh hilirisasinya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena apa? Karena akan mempengaruhi aspek yang tadi itu, berapa infrastruktur yang nanti akan diperlukan dan lain-lain. Gitu ya. Lalu pemeliharaan ya.
Pemeliharaan ini, pemeliharaan apa? Pemeliharaan di sini. Pemeliharaan biokatalisnya ya. Lalu tingkat keamanan, ya terutama untuk produk makanan dan juga farmakologi. Pokoknya yang akan dikonsumsi langsung dikonsumsi ke badan manusia, baik kosmetik ya maupun farmasi dan pangan itu biasanya levelnya tinggi ya, lebih tinggi daripada yang lain gitu. Dan yang terakhir environment compatibility di sini ini maksudnya apa? Compatibility di sini maksudnya ayo. Memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Ya, memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Compatibility di sini Erlia artinya apa? Environment compatibility. Compatibility artinya apa? Bahasa Indonesianya apa sih compatibility? Kan kata sifat ya, karena ada T-nya. Kompatibel atau persaingan, bukan Bu? Kompatibel itu kemampuan. Nah, jadi environmental compatibility jadi kemampuan lingkungan. Nah, kemampuan lingkungan dalam apa? Biasanya ekosistem compatibility itu bicara mengenai gangguan tuh. Sejauh mana ekosistem tersebut mampu menerima gangguan. Nanti biasanya dihitung besaran compatibility-nya berapa gitu. Jadi environmental compatibility adalah sejauh mana ekosistem di lingkungan tersebut, di lokasi produksi bioproses tersebut dapat apa? Dapat menerima gangguan dari limbah yang kita hasilkan gitu. Makanya penting sekali untuk kita dapat mengolah hasil limbah ya, mengolah limbah yang kita hasilkan sehingga dapat menekan gangguan terhadap lingkungan atau ekosistem sekeliling tempat kita berproduksi gitu ya. Oke, kemarin juga kita membahas ini ya, petroleum ya. Apa katanya bedanya produksi minyak, contohnya etanol ya, dengan biological based. Pertama definisinya dulu apa nih? Petroleum based and biological based itu bedanya apa tuh definisinya? Maksudnya? Kemarin kan sudah dibahas ya perbedaan prosesnya bahkan ya secara cukup detail. Maksudnya petroleum based itu apa, teman-teman?
Bahan dasarnya dari minyak mentah. Iya, minyak mentah dari mana, Arlia? Dari bumi. Iya, dari bumi ya. Hasil pengeboran ya. Hasil penambangan ya. Mining minyak bumi, atau satu lagi apa? Cuma minyak aja gitu? Tuh, ada lagi nggak yang dari bumi? Nih. Nah, apakah hanya minyak bumi? Bahan bakunya ini apa? Apa aja nih? Petroleum base. Ya, Rizky? Satu lagi apa? Bahan bakunya dari petroleum base ini untuk bisa menghasilkan etanol? Kan ada minyak mentah. Kalau di gambar ini namanya crude oil. Satu lagi apa? Ini crude oil nih, bahan bakunya. Satu lagi apa? Ayo, sudah menyimak belum? Satu lagi adalah yang di atas. Itu apa yang di atas? Coba lihat. Gas. Raw natural gas, Bu. Iya, gas. Dua-duanya dari natural gas and crude oil bisa menghasilkan etanol nggak? Etanol kan liquid ya. Katanya dari skema ini, dari raw natural ini, dari gas and oil, bisa dihasilkan etanol nggak? Karena ini bicara mengenai produksi etanol, jadi kita perlu fokus alur ya, pathway, sampai nanti jadi etanol. Dari raw ya, dari bahan baku mentah sampai nanti ke prekursor akhir. Prekursor itu bahan baku akhir untuk terbentuknya etanol. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, apakah dari itu bisa menghasilkan etanol atau tidak? Bisa. Bisa ya. Prekursor akhirnya apa? Bahan baku akhir untuk terbentuknya etanol dari sini. Kan ini kalau ke bawah ke grafik yang terakhir satu lagi itu kan langsung ya ada jalur ke etanolnya. Nah, di sini bahan bakunya apa sih terakhir untuk pembentukan si etanol tersebut? Masih ingat? Nih, saya pindah ke Pati, gula, Bu. kalau pati, gula, etanol atau bioetanol? Udah belajar? Bioetanol. Ya, bioetanol kan udah belajar di apa, bioenergi kan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu sebentar ya, kita bahas dulu yang bukan bionya, yang hasil dari minyak bumi dan gas bumi ya. Coba lihat nih. Nah, ada etanol nggak di sini?
Ada. Etanol yang mana? Ada. Nah, kalian perhatikan, ini kan etanol nih. Ini ya, etanol. Jadi, bahan terakhir untuk pembentukan etanol itu apa, teman-teman? Dalam bentuk apa? Etilen. Etilen. Jangan lupa. Etilen ini ya. Nih. Nih, jadi ini etilen. Etilen ini dari sinilah nanti akan diproduksi etanol dan produk lainnya. Jadi dari raw natural gas and crude oil diproses ya sedemikian rupa. Lalu untuk natural gas nanti ada metan, bisa menghasilkan metan setelah dipisahkan ya. Lalu etana, lalu propana, lalu butana ya. Empat-empatnya ini bisa dimasukkan ke dalam steam cracker ya untuk menghasilkan etilen gitu. Jadi bahan baku etilen itu sendiri adalah metana, propana, butana, etana. Atau dari crude oil. Dari crude oil lalu dimasukkan ke refinery ya, masuk ke proses refinery, lalu menghasilkan nafta ya, lalu gas, ada gasnya juga nanti dihasilkan, lalu dihasilkan juga benzen, toluene, and silen atau BTX. Nah, untuk BTX itu sendiri langsung menjadi produk akhir dia, tidak masuk lagi ke proses selanjutnya. Yang masuk ke proses selanjutnya adalah nafta ini dan gas oil ya. Nanti masuk ke steam crackers dan juga dapat menghasilkan etilen sebagai bahan baku terakhir untuk terbentuknya etanol. Udah gitu aja ya. Yang petrolom. Nah, selain etanol, dari etilen juga nanti akan dihasilkan fraksi yang lain atau senyawa yang lain, yaitu polyethylene, ada ethylene oxide, vinyl asetat ya, dan 1,2 dikloroetan gitu. Nanti ethylene oxide dan 1,2 dikloroetan dia menghasilkan lagi turunan-turunannya. Nah, gitu teman-teman. Panjang ya. Cukup panjang kalau di produksi etanol konvensional gitu dari atau petroleum based etanol gitu. Nah, beda dengan bioetanol. Ada yang bisa menjelaskan bagaimanakah kita dapat memproduksi bioetanol? Dari bahan baku apa saja ya? Lalu bagaimana prosesnya? Silakan. Ya. Ayo silakan. Rasanya ini juga udah dibahas kan ya di bioenergi kan ya. Jadi kira-kira bahan baku apa saja yang bisa kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, teman-teman? Ada molase, pati, lignoselulosa. Iya, betul. Kalau bahan bakunya molase, prosesnya seperti apa? Dengan fermentasi, Ibu. Fermentasi heksosa. Ya, dengan fermentasi heksosa. Jadi langsung ya. Kalau bahan bakunya gula, coba lihat yang paling atas. Ini.
Kalau bahan bakunya dia sudah berbentuk gula, gula kan lebih sederhana dari karbohidrat ya, struktur molekulnya. Nah, kalau bahan bakunya gula atau molase, itu langsung masuk ke fase fermentasi. Maksudnya fermentasi di sini proses apa sih? Fermentasi di sini? Fase fermentasi di sini proses apa? Makanya dia bisa langsung nih, kalau gula langsung difermentasi. Fermentasi, proses apa fermentasi? Proses inti dari bioproses ya. Itu fermentasi tuh. Itu proses intinya. Proses apa berarti? Menggunakan apa di fermentasi? Di proses inti bioproses? Pasti menggunakan makhluk hidup. Iya, agen hayati yang disebut agensia tadi. Nih, kan tadi kita bahas ini. Biokatalis. Nah, biokatalis itu agensianya ya. Si makhluknya itu, si makhluk hidupnya yang digunakan untuk memproses substrat yang kita masukkan. Dia akan disuruh makan substrat gitu. Makan nih. Molasenya dimakan oleh dia, diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, maka langsung diproduksi senyawa hasil metabolisme si sel itu, yang salah satunya itu mengandung etanol. Nah, karena masih ada jenis senyawa-senyawa lain juga dari hasil fermentasi ini yang dihasilkan oleh si sel agensia ini, maka perlu dilakukan pemurnian ya untuk kita dapatkan etanol murni. Nah, etanol murni yang dihasilkan dari proses bioproses ini dinamakan bioetanol gitu. Nah, selanjutnya Pati, coba jelaskan bagaimana kita dapat memproduksi bioetanol dari bahan baku pati. Apakah langsung bisa difermentasi, Pati? Langsung masuk ke tahap fermentasi? Kalau kita menggunakan substratnya pati? Ayo, silakan. Tidak, Bu, ada proses likuifaksi sama sakarifaksi. Iya. Kenapa kira-kira Aflah kalau pati itu perlu proses awal dulu sebelum fermentasi? Kenapa harus ada proses likuifaksi ya? Kenapa harus ada proses sakarifaksi dulu? Kenapa nggak langsung fermentasi aja gitu di dalam skemanya? Sedangkan kalau pakai gula kan kita bisa langsung fermentasi gitu kan ya? Karena kalau pati itu termasuknya polisakarida, Ibu. Jadi dia nggak bisa langsung difermentasikan. Polisakarida itu banyak ikatan yang sulit itu. Jadi dia nggak bisa langsung difermentasi. Iya, karena harus ada bagian-bagian yang dihancurkan dulu ya. Harus disederhanakan dulu sehingga itu lebih mudah dapat berikatan atau berinteraksi dengan substrat tersebut ya, yaitu pati. Nah, selanjutnya bagaimana bioetanol yang diproses dari bahan baku biomasa lignoselulosa. Selulosa ya, jauh lebih sulit lagi nih. Kalau tadi pati itu masih lebih kompleks ya, tapi kalau selulosa, ada selulosanya dia lebih sulit untuk dipecah ya, selulosa itu.
Silakan. Siapa yang mau menjelaskan proses produksi bioetanol selulosa? Ayo, kita masuk ke materi selanjutnya. Biomasa lignoselulosa. Ada satu proses penting tuh yang dulu Bu Melita itu biasanya suka jelaskan tuh waktu mempelajari, membahas mengenai produksi bioetanol dari bahan baku selulosa, dari kayu ya, sampah-sampah serbuk kayu, serbuk gergaji ya, serbuk kayu. Nah itu kan mengandung selulosa. Harus diapain dulu katanya treatment awalnya itu? Harus dilakukan proses hidrolisis ya, karena lignoselulosa itu berserat ya, kasar ya, susah dirusak gitu, sehingga selulosanya ini harus dihancurkan dulu pada proses hidrolisis gitu, jangan lupa ya. Ya baik, itu materi kemarin. Dan sekarang kita masuk ke materi kelima. Apa materi kelima? Tadi sudah dikirimkan di grup materinya. Ya, selanjutnya adalah unit proses ya dalam bioproses. Jadi kita lihat unit-unit di dalam proses bioproses itu, dalam industri bioproses itu seperti apa. Tuh. Ini saya nggak bisa full screen karena kalau saya pindah itu jadi suka nggak pindah ya. Jadi maaf kalau nggak begitu besar layarnya. Kalau kalian pakai HP atau laptop bisa kalian besarkan sendiri ya di layar. Nah, ini contohnya dari produksi etanol ya, yang di pertemuan 4 ya kita bahas sistemnya gitu. Jadi industrinya itu industri minyak ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana unit-unit prosesnya yang tadi udah kita bahas ya. Nah, jadi kalau tadi kita bahas ini unit-unit prosesnya, nah sekarang kita lihat prosesnya ya. Jadi sama aja, materialnya, bahan bakunya, bahan baku mentah atau raw material, itu adalah gas alam dan crude oil tadi ya. Nah, di mana natural gas and crude oil ini nanti sama-sama akan menyumbang senyawa hasil pemisahan ya, yang merupakan bahan baku untuk pembentukan etanol. Jadi dari crude oil nanti akan dihasilkan nafta, dan juga nafta ini nanti bisa dipecah ya, didestilasi gitu,
menjadi etana, propana, butana ya. Nah, sedangkan natural gas alami, gas alam itu langsung bisa difraksinasi ya menjadi etana, propana, dan butana. Nah, selanjutnya etana, propana, butana ini akan menjadi bahan baku untuk pembentukan etilen dan propilen. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa etilen adalah prekursor atau bahan baku terakhir untuk terbentuknya etanol gitu. Gitu ya. Sedangkan bahan-bahan yang lain seperti propilen, butadian, BTX ini ya, lalu metanol ini arahnya bukan ke etanol tetapi menghasilkan produk yang lain. Jadi teman-teman fokus di sini di etilen. Nah, seperti ini ya. Nanti dari etilen langsung dapat diproduksi 5 senyawa yang di dalamnya salah satunya adalah etanol. Begitu. Nah, sekarang kita lihat unit proses yang terlibat dalam produksi etanol berbasis petrokimia ini apa aja sih? Ya. Di sini coba kita lihat ya. Untuk 1 volume etana ditambah 6 volume steam akan menghasilkan phosphoric acid ya. Jadi akan menggunakan ini phosphoric acid katalis. Jadi ini katalis yang digunakan dalam petroleum based ya. Nanti kan kalau katalis kita yang di bioetanol itu biokatalis ya, yang harus kita jawab itu kan selnya sel apa ya, apakah sel bakteri, fungi, hewan atau tumbuhan yang digunakan. Nah kalau di petroleum based kita menggunakan katalis kimiawi ya, yaitu phosphoric acid katalis, katalisnya asam fosfor ya. Nah lalu kita lihat di sini kondisi operasinya. Kondisi operasional ya atau kondisi operasi dari unit bioproses petroleum based. Nah, ternyata dia memerlukan atau mencapai suhu 300 derajat Celcius dan tekanannya nih besar ya, luar biasa, 60 sampai 70 atm. Kalau kalian ingin membayangkan tekanan udara, bayangkannya tekanan suhu ruang ya, tekanan sekarang kita beraktivitas, itu tuh tekanannya 1 atmosfer, teman-teman. Jadi bisa kalian bayangkan 60 sampai 70 atmosfer itu seperti apa. Ya. Sehingga industri bioproses untuk petroleum based ini memerlukan safety level yang jauh lebih tinggi karena dia tekanannya lebih tinggi ya, suhunya lebih tinggi sehingga proses level keamanan ya dari kondisi operasinya itu harus tinggi sekali gitu. Nah, gitu ya. Selanjutnya ini ya. Nah, kemarin atau tadi kita bahas mengenai produksi bioetanol. Jadi bioetanol ini ada generasi 1, ada generasi 2. Jadi penemuan awalnya itu berbahan baku tetes gula atau pati, dan penemuan keduanya itu mulai merambah ke kayu ya, yaitu biomasa lignoselulosa. Di mana untuk generasi 1 prosesnya jauh lebih sederhana daripada generasi 2 ya. Terutama jika kita menggunakan bahan baku materialnya itu gula langsung. Untuk bahan baku gula langsung kita langsung dapat masuk ke proses fermentasi, yaitu proses yang melibatkan biokatalis ya. Jangan lupa kalau ditanya proses fermentasi di sini apa, yaitu yang melibatkan biokatalis. Yang difermentasinya adalah senyawa heksosanya ya. Nah, dari fermentasi ini akan dihasilkan berbagai senyawa. Jadi sel makan gula lalu mengeluarkan ini yang ada di kotak ini, berbagai macam produk ya. Nah, salah satu produknya itu adalah etanol gitu. Karena menghasilkan berbagai macam produk, maka untuk mendapatkan bioetanol murni kita perlu melakukan
tahap atau fase purifikasi ya atau pemurnian. Selanjutnya untuk pati ya tidak bisa langsung masuk ke proses fermentasi, tetapi harus mengalami likuifaksi dan sakarifaksi dulu. Jadi likuifaksi itu kurang lebih pengenceran ya, pencairan ya, jadi liquid gitu. Nah, selanjutnya di generasi 2 itu menggunakan lignoselulosa ya. Nah, lignoselulosa sedikit lebih panjang lagi. Dia perlu perlakuan awal untuk prosesnya dan perlu proses awal hidrolisis. Apa yang akan dihidrolisis? Yang dihidrolisis itu adalah kandungan selulosanya salah satunya, teman-teman. Karena selulosa ini dapat menghambat pertemuan antara substrat dengan sel agen hayatinya di proses fermentasi ini. Kebayang nggak? Jadi di proses fermentasi ini kan menggunakan agen hayati, menggunakan biokatalis ya. Sementara kalau masih ada selulosanya, si biokatalis ini sulit untuk ketemu senyawa heksosanya gitu. Makanya selulosanya harus dihancurkan dulu melalui proses hidrolisis ya. Nah, yang dapat difermentasi senyawanya oleh biokatalis ini dari lignoselulosa ini adalah senyawa heksosa dan pentosa. Makanya di sini disebutkan fermentasi heksosa dan fermentasi pentosa ya, yang nanti akan dihasilkan berbagai macam produk termasuk etanol. Lalu kita murnikan etanolnya saja yang kita ambil, lalu kita mendapatkan liquid ya yang dinamakan bioetanol gitu. Nah, apa itu lignoselulosa? Lignoselulosa itu adalah selulosa bisa dalam bentuk selulosa dan atau hemiselulosa ya. Seperti pati terdiri dari gula. Jadi kalau pati itu kan tersusun atas gula gitu kan ya. Pati itu kan karbohidrat. Karbohidrat itu monomernya kan gula ya. Nah, kalau lignoselulosa itu monomernya selulosa dan hemiselulosa gitu. Nah, sebagian besar selulosa di alam itu dia berbentuk lignoselulosa, lignin dan selulosa ya, yang berikatan. Nah, sumber daya biomaksa lignoselulosa ini ada yang murah, yang artinya itu worth it gitu ya. Worth it itu jadi masuklah dalam kalkulasi ekonomi ya. Proses itu masuk dalam kalkulasi bisnisnya, ekonominya gitu loh. Nah, lignoselulosa yang murah tersebut ya adalah yang berasal dari limbah-limbah gitu. Ada yang dari limbah kehutanan ya, limbah pertanian dan agroindustri. Kalau dari limbah pertanian contohnya dari media tumbuh jamur, backlog jamur. Itu kan kalau sudah dipakai satu kali itu langsung dibuang. Nah, limbah backlog itu terbuat dari serbuk gergaji. Tahu kan teman-teman ya backlog jamur tiram yang putih. Nah, itu dari serbuk gergaji. Nah, itu limbah dari backlognya media tumbuh jamur itu bisa digunakan untuk proses pembentukan bioetanol gitu. Nah, ini ya macam-macam lignoselulosa yang dapat digunakan untuk memproduksi bioetanol. Ada serbuk gergaji, pohon poplar, ampas tebu juga masuk, residu pembuatan bir, rumput dan jerami, batang, daun sekam, kulit dari biji-bijian, jagung, sorghum, dan barley. Nah, tetapi untuk contohnya jagung, sorghum itu adalah komoditas pangan ya. Kalau komoditas pangan terus kita pakai sebagai bahan baku misalnya ya untuk pembuatan bioetanol, kira-kira kekurangannya apa, teman-teman?
Kekurangannya apa? Kalau kita menggunakan bahan baku yang juga menjadi komoditas untuk pangan, sektor pangan. Coba, kekurangannya apa? Tadi ada loh di unit operasi dan produktivitas dan juga harga ya. Kalau kita pakai biji-bijian edible yang biasa untuk dimakan manusia, kita pakai jagung, sorghum, kekurangannya apa teman-teman? Jadi bersaing, Bu. Apanya yang bersaing? Yang bersaing apanya? Perolehan bahan bakunya kah? Atau harganya? Perolehan bahan bakunya mungkin, Bu. Iya, perolehan bahan baku dan juga harga. Kira-kira harganya lebih mahal yang mana kalau kita pakai serbuk gergaji, ampas tebu, dan kalau kita pakai jagung dan sorghum? Harganya lebih mahal yang mana? Jagung dan sorghum. Iya, karena dia komoditas pangan manusia gitu ya. Pasti harganya jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, ini salah satu contoh unit operasi untuk pembuatan etanol. Sudah terlihat ya? Nah, difahami betul-betul ya. Sederhana sekali, ini sebetulnya kan ini masih konsep-konsep fermentasi juga gitu. Cuman di sini sudah disajikan, diilustrasikan, mesinnya itu udah dibuat gitu ya. Diilustrasikan dalam bentuk engineering-nya gitu. Nah, yang pertama ini kalau kita pakai selulosa misalnya, maka kita perlu wadah atau unit proses untuk hidrolisis dulu. Tadi kan kita udah bahas ya, kalau bahan bakunya selulosa kita memerlukan proses awal dulu yaitu hidrolisis. Nah, tujuannya untuk apa tadi proses hidrolisis? Proses hidrolisis tujuannya untuk apa? Tadi di bahan baku lignoselulosa, proses hidrolisis tujuannya untuk apa? Kenapa lignoselulosa harus dihidrolisis dulu? Kenapa tadi lignoselulosa harus dihidrolisis dulu? Ayo, nanti kalau belum ngerti nggak bisa memahami dari desain ini dong. Coba kita balik lagi ke sini di bioetanol. Untuk pengambilan seratnya, Bu. Iya, untuk merusak Mengambil serat. Untuk merusak apanya? Seratnya apa namanya di sini? Selalu? Lignoselulosa. Iya, seratnya itu selulosanya ya. Itu. Makanya di sini akan ada reaktor hidrolisis tuh, teman-teman. Gitu. Diberi perlakuan apa saja di reaktor hidrolisis ini, teman-teman? Untuk menghancurkan si lignoselulosanya tadi. Untuk menghancurkan lignin dan selulosanya. Dikasih enzim selulose. Iya, dikasih enzim selulase. Jadi enzim selulase itu adalah ini ya, enzim selulase adalah enzim yang mampu memecah selulosa gitu ya.
gitu. Jadi dia udah kunci sama gembok aja. Namanya juga enzim. Pasti dia harus ada substrat pasangannya. Nah, enzim selulase ini substrat pasangannya adalah selulosa gitu ya. Nah, lalu suhunya juga tinggi ya karena dikukus gitu. Nah, selanjutnya dari proses hidrolisis ini tadi kan disebutkan akan menghasilkan heksosa dan pentosa, dan heksosa dan pentosasnya ini difermentasi, lalu difermentasi gitu kan ya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang dialirkan ke unit fermentasi heksosa ya, C6 heksosa itu. Ada yang dialirkan ke unit fermentasi pentosa gitu. Ini tanda panahnya kurang ya. Dari reaktornya harusnya ada tanda panah ke sini. Ke C5 gitu. Jadi itu bisa dibagi dua. Untuk senyawa heksosanya masuk ke bioreaktor fermentasi C6 kan heksa ya, heksosa berarti dia memiliki 6 atom karbon gitu. Lalu ada yang masuk ke bioreaktor pentosa ya, 5 atom karbon. Nah, sekarang kita lihat kenapa di sini ada tanda panah CO2 keluar lalu masuk ke gas scrubber. Artinya apa tuh ada tanda panah keluar CO2? Berarti di dalam bioreaktor ini bagaimana? Kok sampai ada tanda panah CO2 keluar? CO2. Ayah, siapa yang bisa menjelaskan treatment yang ada pada bagian ini? Produksi bioetanol generasi kedua menggunakan lignoselulasa ya. Silakan. Bagaimana? Ini harus ngerti ya, takutnya keluar di ujian nih. Ayo. Itu bagannya udah ada. Skemanya udah ada, tinggal dijelaskan aja. Dari mana ke mana dan di setiap unit diberi perlakuan apa. Yang itu mengindikasikan apa yang terjadi di dalam wadahnya, di dalam sel. Korelasinya ke metabolisme sel agensi hayatinya. Misalnya kita pakai bakteri atau pakai jamur mikroskopis ya. Kita harus tahu dulu metabolismenya tuh kayak gimana pathway-nya si agensia yang kita gunakan. Sehingga nanti engineer itu dapat bikin sesuai dengan request kita. Misalnya bikin pipa untuk membuang CO2 tuh keluar ya. Lalu memasukkan apa lagi tuh? Memasukkan nutrisi ya. Lalu antiform. Lalu dialirkan air pendingin. Nah, ngapain dialirkan air pendingin kan ya di bioreaktor? Padahal kan bioreaktornya nggak kita panasin gitu. Cuma dikasih bibit aja lah, fermentor aja gitu. Cuma dikasih agen hayati aja. Nah, kenapa ya ada pembuangan gas karbon dioksida dan ada pengaliran air pendingin?
di sekitar reaktor itu, ditempelin ya ke reaktornya. Tujuannya untuk apa? Kalau air pendingin kan kalau dari fermentasi itu bisa menghasilkan kalor juga panas. Jadi kayak kita membutuhkan air pendingin untuk menetralkan si bioreaktornya. Terus kalau CO2 juga hasil dari fermentasi kan bisa salah satunya ada karbon dioksida. Kalau misalnya itu kan sistemnya mungkin tertutup. Jadi kita harus mengeluarkan si karbon dioksida. Iya betul. Jadi menghasilkan si fermentasi itu, si selnya menghasilkan karbon dioksida ya. Nah, selanjutnya dia menghasilkan panas ya. Kenapa? Dari metabolic pathway apa sih produksi panas ini? Produksi panas artinya dia produksi energi ya. Nah, kalau orang biotek, orang biologi bilang energi itu berarti dia merujuk pada senyawa apa energi? Energi. Saya udah jelasin di mana ya, di kelas ini bukan ya, energi. Proses seluler di dalam sel apa sih yang menghasilkan energi? Nah, ini penting nih. Larinya kan ini ke proses seluler ya. Proses apa sih di dalam sel yang menghasilkan energi? Metabolisme. Nah, metabolismenya apa lebih spesifiknya? Ingat nggak di biologi sel? Prosesnya apa? Kan proses metabolisme sel di dalam sel tuh banyak sekali, kayak kabel tuh kesana kesini ya, pathway-nya. Nah, salah satu aja yang menghasilkan energi itu apa? Gula. Iya, gula itu bahan bakunya. Nama proses yang mencerna atau mengolah gula itu apa di dalam sel? Glikolisis, Bu. Glikolisis. Betul, proses glikolisis. Jadi proses glikolisis itu menggunakan apa bahan bakunya, lalu menghasilkan apa dia? Bahannya selulosa yang itu. Iya. Selulosanya kan nanti dihidrolisis ya, diurai, diubah. Nah, tapi kan selulosa ada C. C itu artinya apa? Rantai apa? Rantai karbon. Iya, rantai karbon artinya ada gulanya nggak itu? Ada gulanya nggak? Itu kan organik. Ada gulanya, ya. Makanya di dalam proses fermentasi bisa terjadi proses hidrolisis karena ada C-nya, ada gulanya. Nah, hidrolisis itu dia bahan bakunya apa sih? Glikolisis. Glikolisis itu bahan bakunya apa sih? Gula. Menghasilkan Energi. menghasilkan energi dalam bentuk senyawanya apa namanya? ATP. Iya, ATP dan NADPH jika dalam kondisi aerobik. Ditulis ya teman-teman. Jika tidak dalam kondisi aerobik, maka jika tidak ada oksigen ya, misalnya kitanya lagi kekurangan oksigen gitu, maka tidak bisa diproduksi ATP dan NADPH, namun diproduksi asam laktat gitu. Gitu teman-teman. Jadi dalam proses produksi bioetanol dengan berbahan baku lignoselulosa ini melibatkan 2 unit bioreaktor fermentor ya, yaitu
C6 dan C5 ya, bioreaktor C6 dan C5. Itu. Karena dia menghasilkan panas, maka kita harus membuat treatment ya di dalam mesinnya itu untuk menurunkan panasnya. Kalau enggak nanti kan mati selnya. Karena menghasilkan karbon dioksida, maka kita harus membuat saluran ya atau klep untuk mengeluarkan karbon dioksida gitu. Dan lain-lain. Ya, silakan dicatat dulu. Tolong kalian gambar ya, sketsa di buku catatan, terus dijelaskan menggunakan bahasa sendiri supaya paham. Itu. Ya, silahkan. Saya kasih waktu 5 menit sambil break sebentar ya. Tolong dicatat ya. Skema lignit selulosa, Bu. Ya, skema untuk produksi bioetanol generasi 2 ini. Kenapanya kalian catat? Kenapa harus ada CO2, saluran CO2 keluar? Kenapa harus ada air pendingin dan lain-lain? Ya. Terus ada agitasi nih, agitator ini nih, apa namanya? Yang di tengah mixer. Untuk apa itu? Homogen. Ya, untuk homogenisasi. Kenapa perlu kita homogenisasi? Supaya apa? Supaya prosesnya Supaya semakin merata ya kontak atau sebaran nutrisinya dengan nanti kontak dengan agensia hayatinya atau enzimnya gitu. Ya, silakan ditulis dulu ya. 5 menit nanti 10.15 kita bahas lagi.
Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini detail dari si mesinnya ya, unit-unit yang terlibatnya. Ada hidrolisat dari area hidrolisis. Ini tangki-tangki inokulasinya. Ini adalah fermentor glukosa, tangki-tangki untuk fermentor glukosa, lalu tangki inokulasi lagi nih ya. Jadi inokulan-inokulannya itu disimpan di tangki ya, lalu dialirkan secara otomatis ke fermentor atau bioreaktor biasanya kita sebut ya. Nah, ini juga tangki inokulasi dialirkan ke bioreaktor untuk fermentor yang lain gitu ya. Nanti hasilnya itu dialirkan, hasil akhirnya dari fermentor glukosa kan dialirkan ke sini ya. Fermentor yang lain lalu masuk ke rotary filter, difilter untuk nanti proses hilirisasi di sini. Ini untuk pembuatan etanol ya, dari bioetanol. Nah, yang terakhir kita simpulkan perbandingan dari industri kimia versus industri bioproses menggunakan contoh produksi etanol tadi itu ya. Kita lihat perbedaannya dari 4 aspek, yaitu aspek bahan baku, katalis, kondisi operasi, dan unit operasi ya. Untuk kondisi bahan baku, kalau di petroleum based itu menggunakan etilen ya, sedangkan di bioetanol tadi ada 3 lah kurang lebih ya, minimal ada 3 yang udah kita bahas, yaitu menggunakan gula atau molase ya, lalu pati, lalu lignoselulosa ya, dan lain-lain juga masih banyak yang bisa kita gunakan jenis-jenis substrat untuk bioetanol. Lalu katalisnya, kalau petroleum base itu menggunakan etilen organik, jadi langsung menggunakan senyawa kimia ya. Kalau bioetanol katalisnya itu untuk sumber gula, maksudnya untuk yang substratnya itu adalah gula, katalisnya menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang biasa digunakan untuk pembuatan roti ya, fermentasi ya, terigu ya, itu Saccharomyces cerevisiae itu sudah terkenal ya, dikenal sebagai pengolah gula menjadi senyawa alkohol nantinya. Nah, lalu lihat kondisi operasinya ya. Di petroleum base ini dia 50 atmosfer nih. Bisa mencapai rata-rata tadi kan 40 sampai 60 ya. Jadi kita ambil rata-rata di 50 atm tekanannya. Sedangkan bioetanol hanya 1 atmosfer, yaitu tekanan suhu ruang ya, tekanan pada suhu ruang. Dengan suhu operasi sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius saja. Sedangkan kalau yang petroleum base ini tadi suhunya sampai 300 ya. Suhunya bisa sampai mencapai 300 sampai 400 derajat Celcius gitu. Jadi kondisi operasi mana yang memerlukan safety level yang lebih tinggi? Yang paling tinggi siapa? Kalau kita lihat dari kondisi operasi, tekanan dan suhunya ini. Siapa yang memerlukan keamanan yang lebih tinggi tuh nanti di industri, di pabriknya itu? Kalau kita menggunakan bahan baku dari gas bumi dan minyak bumi, minyak mentah, atau bahan baku organik dan menggunakan teknologi produksi bioetanol. Safety level yang paling tingginya siapa? Yang mana? Yang pakai minyak bumi petroleum. Iya, kebayangkan tekanannya segini dan suhunya segini, ini akan berimplikasi pada unit operasi. Ya, pasti kan beda unit operasinya. Nah, unit operasinya di sini perlu RAS. Jadi RAS di sini bukan cuma aquaculture aja ya yang RAS,
bukan cuma recirculating aquaculture system, tetapi RAS di sini maksudnya continuous system, yaitu kita memerlukan unit-unit ya yang lebih dari satu gitu loh, lebih dari satu kayak tadi nih, kayak ini nih, nah ini mana, nah ini ya yang kompleks karena harus bertahap si pemisahannya ya, si pengolahannya, si prosesnya harus bertahap sehingga petroleum base itu dia pasti kompleks gitu, si mesin-mesinnya, si pabriknya, si unit operasinya gitu. Sedangkan untuk bioetanol dia bisa menggunakan RAS ataupun bisa juga menggunakan sistem batch gitu. Dia juga bisa pakai sistem batch gitu. RAS juga bisa, continuous system juga bisa. Gitu. Tapi untuk bioetanol dengan batch aja udah cukup gitu ya. Nah, batch itu jangan lupa definisi batch itu artinya menggunakan satu bioreaktor aja, satu wadah aja, satu unit proses. Nanti semua perlakuannya itu dimasukkan ke dalam satu unit proses tersebut. Nanti dihasilkan produk, barulah dialirkan produknya ke penampungan ya, ke unit hilirisasi gitu. Nah, untuk yang petroleum base etanol, konstruksi reaktor harus lebih kuat. Kenapa konstruksinya harus lebih kuat, teman-teman? Kenapa konstruksi reaktornya harus lebih kuat? Karena tekanannya tinggi. Lihat kondisi operasinya. Kan unit operasi itu dampak dari kondisi operasi kan. Konstruksi reaktor harus lebih kuat, safety alat harus diperhatikan, material dari si alat-alatnya, si bioreaktornya, dan kompartemen-kompartemennya itu harus lebih kuat ya. Mungkin kalau stainless steel atau aluminium atau ya biasanya pakai stainless steel ya. Stainless steelnya tuh pakai grade-nya yang tebal gitu ya, harus yang kuat gitu. Karena tekanannya 50 atmosfer dan suhunya bisa sampai 300 sampai 400 derajat Celcius gitu. Beda dengan yang bioetanol ya, karena dia suhunya masih suhu ruang, tekanannya juga masih tekanan pada kondisi ruang ya. Suhunya kalaupun naik sedikit ya masih di batas 40 derajat Celcius lah ya, kurang lebih. Nah, sehingga kondisi reaktornya dia lebih mild ya. Artinya jika kita menggunakan bahan baku yang sederhana juga sudah bisa. Nah, cuma kekurangannya untuk bioetanol ini perlu unit sterilisasi gitu ya. Beda sama petroleum base, dia nggak butuh ya sterilisasi gitu ya teman-teman. Jadi kondisi operasi, katalis ini nanti mempengaruhi unit operasi. Tuh. Ya. Gitu ya rekan-rekan, sampai di sini materi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Insya Allah minggu depan itu minggu depan libur ya, Lebaran ya. Libur sampai tanggal berapa ya? Kemarin itu 22 bukan? Jadi kita ketemu lagi di tanggal 22 ya, di setelah tanggal 21 ya. Nanti pertemuan setelah ini itu masuk ke unit operasi, masih di unit operasi yang kedua ya. Baik, silakan jika ada yang mau didiskusikan. Jadi kita baru menggunakan contohnya itu industri produksi etanol ya, industri minyak. Ada yang minyak konvensional, ada yang bioetanol. Itu nanti kita bandingkan sehingga kita bisa terbayang bioproses itu bedanya apa sih gitu ya sama proses industri yang selain bioproses yang umum gitu, yang tidak melibatkan agensia hayati gitu. Gitu ya
Rekan-rekan, jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa mengisi presensi ya. Dan jangan lupa juga bersiap-siap setelah Lebaran kira-kira kita akan ada kuis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, saya Alif ya.